Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung materi yang disampaikan sebelumnya mengenai pembelajaran anak yang lagi praktek, kita akan membahas mengenai rectifier karena ada hubungannya dengan pemanfaatan trafo untuk power supply satu daya. Ini kita mencoba untuk melihat bentuk gelombang dari rectifier. Ini trafonya trafo step down yang kita pakai tegangan outputnya 18 volt sama yang CT. Jadi yang 18 voltnya kita pakai ada dua. Kita mau buktikan bentuk gelombang dari output rectifier. Nah, sekarang kita bisa melihat bentuk gelombang dari output rectifier. Ini bentuknya kebetulan rangkaian gelombang penuh dengan dua buah dioda dari trafo CT 18 volt. Nah, bentuk grafiknya kita lihat. Ini yang berwarna merah ini merupakan tegangan input yang masuk ke dioda. Ini masih berupa sinusoida atau berupa tegangan AC. Nah, sedangkan outputnya kita bisa lihat ini ada titik 0, positif 90, ke 0 lagi 90, 0, 90, 0, 90, 0, dan 90, dan selanjutnya. Ini tidak ada titik negatifnya. Dia dari plus 90, titik 0, 90 seperti itu. Nah, untuk outputnya nilai tegangannya ini jadi 16,8 volt DC, inputnya 18,7 volt AC. Secara perhitungan ini kurang lebih, kalau untuk gelombang penuh ini kita bisa hitung 0,9 dikali nilai yang ada atau di nameplate di trafo. Kita bisa hitung nilai yang istilahnya mendekati itu, bisa kita hitung. Nah, untuk selanjutnya ini aplikasinya banyak sekali, terutama digunakan untuk rangkaian catu daya di industri untuk bermacam-macam keperluan, untuk elektronik dan segala macam. Tapi kalau udah di industri biasanya ada yang 5 volt, 15 volt, 24, lain-lain, tergantung kebutuhan di modul elektroniknya. Dengan melihat bentuk grafik dari osiloskop, kita bisa membuktikan bahwa bentuk gelombang sebelum dan sudah rangkaian rectifier ini bisa dibuktikan. Inputannya masih AC, outputnya udah jadi DC gelombang penuh. Nah, ini kan rangkaian rectifier itu ada yang setengah gelombang dan full gelombang. Nah, untuk yang rangkaian setengah gelombang mungkin kita akan buktikan seperti apa bentuk grafiknya. Rangkaian setengah gelombang kita hanya menggunakan satu dioda karena ini trafonya kebetulan pakai trafo CT, jadi menghemat dioda. Nah, sekarang ini rangkaiannya udah dikasih power, kita bisa buktikan di layar osiloskop. Ini inputannya tetap masih berupa AC. Nah, sedangkan bentuk gelombang yang outputnya atau yang setengah gelombangnya seperti ini, yang warna hijau, ada titik 0 puncak, titik 0 lagi, titik 0. Namun di titik 0-nya itu sama ada istilahnya periode tertentu, titik 0 terus naik lagi ke puncak, ke 0 lagi, ada jeda lagi periode tertentu baru naik lagi. Jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Kita bisa buktikan di layar osiloskop. Ini bentuk gelombang yang istilahnya penyiarannya setengah gelombang. Ini rangkaian ini banyak dipakai untuk rangkaian catu daya sebagai charger, misalnya charger aki.
charger aki ini biasanya memakai rangkaian satu daya yang setengah gelombang karena dia butuh yang ada nol jeda ada lagi, nol jeda ada lagi, seperti itu. Saya mau tanya Pak, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Dioda itu selain sebagai penyearah, dioda juga digunakan untuk apa lagi? Nah, dioda ini sebagian besar digunakan untuk rangkaian penyiarah. Dia untuk menyiarahkan dari AC ke DC, tapi ada juga dipakai untuk sebagai proteksi. Misalnya kalau udah ke jaringan atau udah ke rangkaian, dia sebagai pre-well dioda. Jadi proteksi terhadap tegangan balik yang berubah polaritas. Jadi kalau ada tegangan balik yang berubah polaritas, jadi dia tidak mengalir ke rangkaian utama, tapi dia melalui dioda tersebut. Jadi rangkaian utamanya aman, seperti itu. Oh iya, kebetulan di sini kita menggunakan alat ukur. Alat ukurnya yang kita pakai flux scope meter. Ini sebenarnya sih untuk mengukur bentuk-bentuk gelombang, terus juga nilai tegangan AC maupun DC. Ini untuk pengukuran. Jadi ini di sini ada warna-warni. Sebenarnya sih ini yang warna-warni ini untuk membedakan saja, untuk mempermudah identifikasi channel berapa itu aja sih. Ini sebenarnya sih nggak semuanya ada alat seperti ini, tidak semuanya punya. Nah, osiloskop atau flux ini selain mengukur tegangan dan arus juga biasa dipakai buat mengukur frekuensi, karena misalnya kalau udah ke rangkaian sistem triggering rangkaian elektronik, kadang kita butuh ngelihat frekuensinya berapa hertz. Jadi mungkin lebih ke sistem aplikasi, bagaimana memonitor sistem triggering untuk rangkaian elektronik, terutama untuk rangkaian di sini kan banyak sekali menggunakan power modul yang berdasarkan triggernya frekuensinya harus berapa, dia outputnya harus berapa, seperti itu. Saya mau tanya Pak, kalau dioda ketemu dioda itu bakalan konslet gak sih Pak? Nah, untuk jawabannya, dioda outputnya ketemu dioda lagi, polaritasnya udah sama, dia konslet apa enggak? Itu istilahnya pertanyaan yang sangat menarik. Nah, untuk pembuktiannya kita buktikan saja. Ini kita diodanya kita hubungkan. Ini dioda kita hubungkan. Ini dioda udah kita siapkan. Ini yang satu dari yang 18 volt juga, yang satu dari 18 volt juga output dari trapo. Kita buktikan kalau misalnya dioda ini outputnya diadu, dia akan terjadi percikan bunga api atau tidak. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa lihat ini output dari trapo, yang satu 18 volt, yang satu 18 volt juga. Outputnya kita adu. Nah, ini tidak terjadi konslet. Sebagai analogi kenapa tidak konslet? Begini, anggap aja dianalogikan seperti laki-laki dan perempuan. Ibarat kata, ini output dari trapo ini masih tegangan AC, sedangkan outputnya udah berupa tegangan DC, tapi dia sudah mempunyai polaritas atau kutub yang sama. Ini kutubnya positif, dua-duanya positif. Kalau dianalogikan ibarat kata laki, yang satu laki, yang satu laki. Kalau diadukan nggak konslet, sama-sama laki-laki, sama-sama kutubnya polaritasnya positif, sama. Begitu juga dengan dioda. Ini kalau diadukan nggak bakalan konslet karena dia udah menjadi satu polaritas. Lain cerita kalau polaritasnya beda. Kalau misalnya negatif,
Yang satu positif, yang satu negatif, diadukan pasti konslet. Dianalogikan kalau misalnya yang satunya perempuan, yang satunya laki, ya kalau misalnya masuk satu tempat, ya konslet. Seperti itu. Tapi kalau terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.